Om Swastiastu, pemirsa GVTV. Kali ini kita berada di kawasan Bedugul, tepatnya di menuju Puro Puncak Sangkur. Bersama saya Gumbono dan tim GVTV. Kali ini kita akan meliput acara Tirta Yatra bersama GVTV ke Puro Puncak Sangkur. Ya pemirsa, mari kita liput acara ini dan selamat menikmati perjalanan. Baiklah pemirsa GVTV, sambil menelusuri hutan yang berada di areal Bukit Sangkur ini, kita akan mengulas sedikit sejarah dan keberadaan Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur. Pemirsa GVTV, Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur adalah ada di Desa Pekraman Kembang Merte, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Di salah satu bukitnya terdapat pura yang disebut Pura Luhur Puncak Sangkur, yang juga disebut Pura Puncak Resi. Pemirsa GVTV, mengapa disebut Pura Puncak Sangkur? Karena pura itu berdiri di Bukit Sangkur, dan yang dipuja di Pura Puncak Sangkur ini adalah Ida Batara Hyang Pasupati atau Batara Siwa. Dengan tanpa banyak mengubah kondisi alas atau hutan, menambah keheningan dan keangkeran dari keberadaan Pura Puncak Sangkur ini. Pemirsa GVTV, sejarah Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur yang terletak di Desa Kemangkerta, Baturiti, Tabanan, Bali ini, pura ini sendiri berada di Bukit Sangkur yang merupakan kawasan hutan yang kental dengan aura magis yang digunakan oleh Resi Segening melakukan yoga, tapa, dan semedi, sehingga dikenal dengan hutan Tapawana. Konon, disinilah beliau mencapai kesempurnaan dan muksa ke jalan Tuhan. Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur merupakan kawasan Tapawana, dilestarikan sehingga tidak ada bangunan lain di lokasi ini kecuali terkait dengan pemujaan. Lokasi pura ini dulunya dikenal dengan tempat pertapaan Resi Segening. Seringkali orang datang memohon jabatan ataupun taksu sebagai pemimpin. Seorang spiritual yang betul-betul menambahkan suasana sunyi dan damai, Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur bisa menjadi salah satu tempat pilihan untuk melaksanakan tapa yoga semedi. Pemirsa GVTV, kita sudah sampai di pura persinggahan, di mana pura di sini masih cukup asri. Baiklah pemirsa GVTV, kita sudah sampai di Pura Pusaring Jagat.
Pemirsa GVTV, sebelum mencapai Puro Puncak Bukit Sangkur, kita akan sembahyang dulu di Puro Pusaring Jagat. Di puro ini hawanya cukup sejuk dan bagus juga untuk tempat bersemedi tanpa berata. Dan di puro ini kita bisa istirahat sejenak sambil memanjatkan doa untuk keselamatan dalam perjalanan kita menuju ke Puro Puncak Bukit Sangkur. Bagi pemirsa yang senang berfoto-foto atau senang dengan alam, nah, pas sekali jika tangkil ke puro ini sambil menikmati keindahan alam kita mencapai puncak dari puncak Bukit Sangkur ini. Baiklah pemirsa GVTV, sebelum kita lanjut menceritakan sejarah dari keberadaan Puro Puncak Bukit Sangkur ini, kita bersirahat dulu dan sambil mempersiapkan alat-alat persembahyangan yang nantinya kita akan berdoa sejenak tempat ini, mohon keselamatan bersama alam semesta beserta isinya. Tampak ada 3 pelinggih di puro ini, dan salah satunya yang unik adalah yang menyerupai konco atau pemirsa GVTV, kita rehat sejenak sambil menenangkan jiwa, mengheningkan pikiran di puro ini.
Dan keunikan dari pura ini adalah keberadaan Juk Linglang atau sejenis jeruk. Jeruk ini konon sudah tumbuh ratusan tahun dan diyakini memiliki khasiat tertentu yang ajaib. Jarang sekali orang yang bisa mendapatkan buahnya ini. Baiklah pemirsa GPTV,
Pura Puncak Bukit Sangkur ini ada kaitannya dengan berbagai pura kayangan jagat di Bali. Dalam lontar tantu pagelaran diceritakan secara mitologi Gunung Mahameru di India, puncaknya menjulang sangat tinggi, hampir menyentuh langit. Kalau langit sampai tersentuh oleh puncak Gunung Mahameru, maka alam ini pun akan hancur lebur. Saat itu Jawa dan Bali dalam keadaan guncang atau disebut enggang-enggung. Hyang Pasupati memotong puncak Mahameru tersebut terus dibawa ke Jawa. Pecahan puncak tersebut ditaburkan dan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Pecahan Mahameru itulah yang menjadi gunung-gunung yang berderet dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Di Jawa Timur, puncak Mahameru itulah menjadi Gunung Semeru. Setelah itu Pulau Jawa menjadi tenang, tetapi Bali masih enggang-enggung atau goncang. Karena itu Hyang Pasupati terbang ke Bali membawa puncak Gunung Mahameru tersebut. Puncaknya sekali menjadi Gunung Agung, bagian tengahnya menjadi Gunung Batur, dan dasarnya menjadi Gunung Rinjani di Lombok. Serpih-serpihannya menjadi gunung-gunung kecil dan bukit-bukit yang mengelilingi Pulau Bali. Setelah itu Bali menjadi tenang. Gunung-gunung kecil itu antara lain menjadi Puncak Mangu, Tertaibang, Gunung Tamput, Lempuyang, termasuk Bukit Puncak Sangkur, tempat didirikannya Pura Puncak Resi ini. Dalam lontar Purana, Pura Puncak Resi diceritakan di zaman dahulu ada seorang suci bernama Ida Sang Resi Madura, berasal dari Gunung Raung, Jawa Timur. Beliau Sang Resi juga disebut sebagai Acarya Kering. Ida Sang Resi Madura ini sering mengadakan perjalanan bolak-balik Jawa Bali. Suatu hari dalam yoga samadinya, Sang Resi mendapatkan suara niskala yang menugaskan Sang Resi agar menuju Danau Baratan. Sang Resi pun mengikuti suara gaib tersebut, dan Sang Resi diiringi oleh pembantunya bernama Ipatiga. Sampainya di Bali, Sang Resi menuju puncak bukit. Nah, di puncak bukit itulah Ida Sang Resi Madura membangun pura dengan nama Parahyangan Puncak Resi sebagai pemujaan Batara Hyang Siwa Pasupati. Setelah itu Sang Resi Madura ini mengadakan perjalanan menuju puncak Tertaibang, Bukit Watu Sesa sampai ke Bukit Asah. Diceritakan Iratu Ayu Mas Meketel di Nusa Penida saat mengadakan upacara Ngeraja Sewalo mendatangkan seorang pendeta dari Majalangu untuk memimpin upacara tersebut. Pendeta ini bernama Ida Resi Segening ke daratan Bali dan bermukim di Bunduk Wuling, Klungkung. Di tempat ini beliau banyak punya pengikut. Sang Resi kena fitnah dan dikatakan akan merebut kekuasaan raja di Lingga Sampura. Sang Resi pun mau dihukum mati. Untuk menghindari hukuman itu, Ida Resi Segening pindah ke Bukit Asah, diiringi oleh sisya-sisya atau murid-murid beliau. Di Bukit Asah inilah beliau membangun pasraman. Atas petunjuk niskala yang diterima oleh Ida Resi, Ida Ratu Ngurah Wayan Sakti agar Pura Puncak Asah diperlindung. Karena demikian halnya, Ida Resi Segening mohon dibuatkan Siwa Pakarana dan disimpan di pasraman Taman Sari. Di pura inilah juga Ida Resi Segening mencapai moksa.
Di sini ada bentang persekutuan gugusan kelompok Gunung Sanghyang, Gunung Lesung, Gunung Pucuk, serta gugusan kelompok Gunung Adeng, Gunung Pohan, Gunung Tapayang berada di sisi selatan Danau Tamlingan dan Danau Buyan. Lalu ada lagi persekutuan gugusan kelompok gunung atau puncak Pon Gunung atau Puncak Mangu atau Pengalengan. Gunung Puncak atau Puncak Sangkur berada di sebelah barat Danau Buyan. Pura Puncak Mangu sendiri memiliki pesanakan atau berkerabat dengan Puncak Sangkur dan Tratimbang. Uniknya, masing-masing gugusan kelompok gunung itu memiliki satu pelinggih pengayatan atau semacam perwakilan. Di Pura Puncak Mangu di ujung ketinggian Puncak Gunung Mangu, hal yang unik dan menarik dari kawasan ini adalah keberadaan Juk Linglang atau sejenis ceruk yang terletak di utama Mandalo.
Lebih banyak. Lebih banyak betul. Sore itu kios kan. Ini kini kan banyak kotak sari ini kok sami beda nih. Kul kena. GBTV